Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel aku, Azalia Safitri. Share lagi nih aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ikutin terus aktivitas aku kali ini, jangan di skip-skip. Oke bun, seperti biasa nih aku mau share lagi ya kegiatan aku sehari-hari. Ini tuh kegiatan aku di pagi hari ya, ini sekitar jam 6-an gitu. Aku mau siap-siap masak untuk sarapannya anak aku. Tuh tadi aku ada keluarin ikan ya di kulkas, ikan gabus. Terus ini ada telur mau aku rebus gitu ya. Ini aku rebusnya 3 telur aja. Kebetulan di kulkas aku tuh udah nggak ada bahan-bahan lagi ya, cuman beberapa aja. Rencananya besok sih ya aku mau ke pasar. Jadi ini tuh aku masaknya tuh yang ada di kulkas aja. Oke deh, ini aku rebus dulu si ikan gabusnya, tapi nanti tuh aku ganti lagi ya air rebusannya. Rebusan pertama tuh aku buang dulu karena untuk ngilangin kotoran darahnya gitu. Dan ini tuh simple banget ya, aku tuh bikin ikan rebusnya cuman pakai bawang putih sama jahe aja. Ini tuh seperti biasa ya bun ya, aku wajib banget bikin ikan rebus ini untuk anak aku ya. Sama itu ada telur juga. Tuh aku rebus kayak gitu aja ya bun ya, untuk dimakan sama anak aku. Jadi nggak diapa-apain aja, cuman telur rebus aja. Itu pun adek Arsyad tuh makan cuman putihnya aja, nggak kuningnya ya. Kuningnya paling aku sih kadang yang makan, kadang aku pisahin gitu ya untuk kuningnya. Oh iya, di sini sambil aku berkegiatan nih, aku mau sapa ya teman-teman dan bunda-bunda semua. Hai bunda-bunda dan teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga teman-teman dan bunda-bunda selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah. Dan untuk teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan untuk rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh bun, ini balik lagi ke isi video aku. Ini aku udah selesai ngerebus ikannya. Ini tuh simple banget ya, cuman direbus bening aja. Ini tuh aku suka banget ya sama mangkok ini. Ini tuh pemberian dari Bunda Mia Baidi. Jadi tuh sering banget ya aku pakai untuk masak-masak gini, apalagi yang sup-supan gitu. Oke deh, ini aku udah selesai masak untuk anak-anak aku. Ini tuh lanjut aku mau keluarin sepeda ini ya sama motor. Berhubung di sini tuh anak-anak tuh belum pada bangun ya, masih pada tidur. Ini tuh video aku ambil di hari Sabtu ya. Jadi di sini tuh ada anak aku yang besar ya. Jadi kalau hari Sabtu tuh anak aku nggak sekolah, libur ya. Jadi ini tuh masih pada tidur gitu. Ini kelihatannya terang ya bun ya, padahal itu jam setengah 7-an gitu. Oke deh, ini lanjut aku mau bersih-bersih untuk ruang tamu aku. Iya, di sini sambil temenin aku berkegiatan, aku juga mau sharing-sharing nih dan bagi-bagi tips juga untuk teman-teman dan bunda-bunda semua ya. Tips sederhana menjadi ibu yang bahagia. Karena ini tuh juga aku terapkan untuk diri aku sendiri ya, agar selalu bisa menjadi ibu yang bahagia dengan cara sederhana. Nah, menjadi seorang ibu rumah tangga itu merupakan pilihan yang gak mudah ya. Apalagi kan kita tuh juga mengurus anak, disibukkan sama pekerjaan rumah yang itu-itu aja dan terus berulang ya pastinya. Pasti ada rasa bosan dan lelah juga ya sebagai ibu rumah tangga. Demi kewarasan kita juga ya, apalagi ibu rumah tangga yang seperti aku yang di rumah aja. Itu tuh aku selalu nerapin tips ini ya. Yang pertama itu aku selalu luangin waktu untuk diri aku sendiri. Misalnya aku tuh sering banget ya drakoran. Di sini ada yang samaan gak sih sama aku, pecinta drakor juga. Semua sih drama aku suka. Aku tuh nonton drama yang aku suka sambil ngemil, itu tuh udah me time banget ya sama aku.
Nggak harus lama-lama sih ya Bun ya, paling sejam atau setengah jam sih ya, karena kalau lama-lama juga nggak bagus ya. Tips yang kedua, aku tuh selalu istirahat yang cukup ya. Meskipun kegiatan ibu rumah tangga tuh kan banyak ya Bun ya, apalagi itu-itu aja dan berulang, pastinya, kita tuh capek. Jadi aku tuh selalu luangin siang-siang sih ya bareng anak-anak, aku tuh tidur siang. Karena aku tuh juga, kadang biasain anak-anak tuh ya untuk tidur siang, apalagi anak aku yang kecil ya, itu tuh kalau nggak tidur siang kadang malam itu tuh suka nangis ya, agak rewel gitu. Makanya aku tuh kalau siang tuh usahain banget ya anak-anak tuh udah istirahat tidur siang. Jadi untuk TV, HP itu tuh aku jauhin ya dari mereka. Tips yang ketiga itu tuh aku tuh nggak selalu memaksakan rumah aku untuk selalu terlihat rapi ya Bun ya. Karena sejujurnya di rumah aku tuh emang nggak pernah rapi. Karena kalau aku rapiin juga nanti bakal diberantakin lagi ya sama anak aku. Berantakan dalam arti kata maksud aku tuh meskipun mainan di mana-mana tapi tetap aku sapu gitu ya. Kalau untuk sapu rumah itu tuh pasti selalu ya aku sapu karena kalau ada pasir dikit aja itu tuh aku udah nggak betah gitu. Malahan kadang-kadang pas aku lagi masak ya, malahan aku tuh ngebiarin ya anak-anak aku main di ruang tamu, pasti nanti tuh bakal berantakan sih, tapi bisa diberesin ya. Daripada anak aku tuh main di luar, gak kelihatan gitu ya sama aku. Jadi biarlah ya rumah tuh berantakan asal anak-anak tuh ada di dalam rumah. Karena kalau di luar rumah itu tuh pasti aku kepikiran juga ya, apalagi kalau lagi masak anak di luar itu aku selalu nyariin ya anak aku sambil manggil-manggil gitu. Jadi kalau pas anak aku main itu tuh siang-siang, rumah berantakan, nggak masalah sih ya sama aku karena nanti bisa diberesin lagi. Apalagi anak-anak aku tuh udah pada ngerti ya kalau setelah main itu diberesin. Kayak adek Arsya tuh setelah main tuh pasti dia tuh ngeberesin. Kecuali mungkin kalau, anak-anak yang balita kali ya, mungkin, butuh waktu juga ya kita ngeberesinnya. Tapi karena sekarang anak-anak tuh udah pada besar dan udah pada mau sekolah ya untuk adek Arsyad, jadi dia tuh udah bisa ya untuk, sedikit ngebantu aku ya ngebersihin rumah atau, ngeberesin mainan yang dia berantakin itu. Dan untuk tips yang terakhir yang aku terapin banget ya untuk diri aku, dan menurut aku ini tuh poin penting ya, tidak semua saran orang harus kita lakuin. Misalnya nih, yang berkomentar tentang apa yang kurang atau salah mengenai cara kita dalam membesarkan anak. Karena menurut aku terlalu banyak mendengar dan masukan dari orang lain justru itu tuh ngebuat kita tuh jadi nggak percaya diri ya atau nggak bisa ngambil keputusan untuk kita ke depannya untuk anak-anak kita. Bukan berarti kita tuh nggak menerima saran dari seseorang ya, tapi lebih selektif lagi dalam memilih saran. Jadi benar-benar harus dipilah-pilah dulu ya untuk saran yang membangun dan yang tidak membangun. Karena menurut aku sebagai seorang ibu tuh tidak harus memikirkan semua hal dan penilaian orang lain ya. Karena kan yang tahu kehidupan kita, anak-anak kita itu tuh kita sendiri. Jadi itu aja sih ya tips sederhana dari aku untuk menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Karena kalau seorang ibu itu bahagia, anak-anak pun ikut bahagia ya. Dan yang pastinya keluarga kita juga akan bahagia. Oke deh Bun, itu dulu ya untuk tips dari aku. Di sini bukan bermaksud aku untuk menggurui atau apa. Di sini aku hanya ingin sharing aja ya karena sejujurnya aku juga nerapin ya tips-tips itu di hidup aku. Oke, kita balik aja ya ke video aku. Udah kemana-mana ya aku ceritanya. Oh iya, aku tuh sampai lupa ya untuk stiker kompor aku tuh udah aku buka ya. Karena udah jelek gitu ya Bun ya, udah pada terkelupas. Dan ini tuh aku hari ini masak satu menu aja ya. Aku masak oseng teri ya Bun ya. Ini tuh videonya setelah aku sapu-sapu tadi ya. Aku tuh lanjut di jam
10-nya. Jadi anak-anak aku pas aku bikin oseng teri ini, anak-anak aku tuh udah pada sarapan. Jadi ini aku sendiri aja sih ya yang belum sarapan, makanya ini aku buat oseng teri untuk sarapan sama makan siang aku ya. Jadi tadi itu juga aku ada bikin apa nih ya, bubur kacang hijau yang udah aku rendam gitu ya sebelumnya. Ini untuk cemilan anak-anak. Dan ini aku udah selesai juga untuk cuci-cuci piringnya ya. Oke deh, ini si bubur kacang hijaunya udah selesai ya, udah selesai aku masak. Ini aku mau tuangin dulu untuk anak aku. Ini aku tuanginnya satu piring aja untuk kakaknya ya. Kalau ada Arsyad itu tuh katanya belum mau ya, nanti aja. Seperti biasa ya bun ya, aku tuh kalau bikin bubur kacang hijau pasti aku tambahin roti gitu ya. Dan anak-anak aku tuh juga pada suka gitu ya ditambahin roti kayak gini. Ini tuh cemilan gitu ya sama anak aku karena tadi udah sarapan. Dan ini dia untuk si ikan gabusnya itu tuh tinggal satu ya karena tadi udah aku kasih anak aku. Dan ini dia oseng terinya. Sama ini juga ada tadi telur dadar ya. Aku ngedadarin telur untuk anak aku yang besar karena dia tuh kurang gitu ya sama ikan gabus. Nah memang untuk bening gabusnya itu tuh nggak terlalu berasa ya. Aku tuh nggak pakai penyedap, cuman garam aja. Jadi dia tuh kurang suka. Makanya aku dadarin aja telur. Oke deh, ini aku juga mau sarapan ya. Aku tuh juga belum sarapan. Dan ini aku mau menikmati dulu ya sarapan aku ya. Untuk anak-anak udah aku beresin ya, makannya udah selesai. Tinggal aku ya yang belum sarapan. Oke deh bun, gak berasa juga ini tuh video aku udah mau di penghujung aja. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman dan bunda-bunda yang udah nontonin video aku dari awal sampai di menit terakhir ini. Di video kali ini tuh agak sedikit panjang ya durasi video aku, karena udah aku potong-potong juga tetap kepanjangan gitu. Dan aku juga minta maaf ya bun kalau ada salah-salah kata dan perbuatan di dalam video aku. Sekian dulu untuk video aku kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum.